Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya di Alfamni Gapi. Sudah 2 hari saya nggak buat konten teman-teman. Ini sekarang saya mau buat konten. Bukan konten apa-apa sih, mungkin cuma kasih makan sama mungkin sambil ini ya, saya infokan soal rak buat teman-teman. Untuk memelihara ikan gapi idealnya rak ukuran berapa sih, kayak gitu. Nah ini ikannya alhamdulillah sehat-sehat teman-teman. Ukuran berapa idealnya sebenarnya tidak ada acuan pasti teman-teman. Untuk ukuran rak itu kondisional saja, bahkan lebih penting menyesuaikan tempat yang kalian punya atau yang kita punya. Jangan kita mengikuti breeder A atau B tapi kita nggak sesuaikan dengan tempat yang kita punya. Justru yang lebih penting kita menentukan rak itu menyesuaikan tempat yang kita punya teman-teman. Jangan ikuti acuan dari breeder A atau B. Nah kalau umpama raknya dari referensi yang kita lihat tempatnya luas, otomatis ya raknya pasti luas, raknya besar. Nah, sedangkan tempat kita terbatas ya nggak bisa seperti itu teman-teman. Otomatis malah kita ya agak kurang jadinya dalam memelihara ikan gapinya. Yuk makan yuk, ini guys seberapa kelihatan ini kena kabel sama lampu. Nah makanya masih bersama pelet Otohim ya teman-teman. Lanjut, untuk di tempat saya raknya itu ada 2 teman-teman. Oh ada 4 deh, 5 deh, 5 ada 5 rak displaynya 2 yang rak ya ini termasuk sih sebenarnya, termasuk rak, cuma rak versi ambalan bikin sendiri. Nah, pakai penyangga plat L, plat siku penguat seperti itu. Ukurannya bermacam-macam teman-teman, makanya saya bilang sesuaikan saja dengan ukuran ruangan atau tempat yang kalian punya. Nah ini saya infokan ya, untuk ini rak yang merah ini ukurannya 150 tinggi, 160 tinggi, terus panjangnya 150 teman-teman, panjangnya 150, lebarnya ini 40, jadi 40 kali 150, tinggi 160 teman-teman. Untuk akuariumnya ini 30 kali 40, tinggi 30. Nah ini 35 kali 40 kalau yang ini masih kosong. Nah keseluruhan ini 1 2 3 4 5 6 7, ini ukurannya sama, 30 kali 40, tinggi 30. Untuk ini aja yang beda, lebih saya besarkan sedikit karena yang mengikuti sisa tempat yang masih ada. Kalau 30 kan segini, jadi saya lebihkan 5 cm sekalian, jadi lebih lebar sendiri dia. Yang lain 30 kali 40. Nah untuk yang ini 75 kali 40, ini tinggi 30, 75 kali 40, ini juga sama. Bedanya ini akuarium saja, nggak pakai filter samping, ini pakai filter samping. Nah kalau ini 20 kali 130 teman-teman, rak ini tingginya juga sekitar 130-an tingginya, ini 130 atau 140. Makanya ini akuariumnya lebih saya cari yang kecil ini, seperti itu. Nah dalam menentukan media, dalam menentukan apa ya, sistem apa yang mau kita pakai dalam breeding, itu yang terpenting pertama
kita tentukan dulu media apa yang kita mau pakai teman-teman, jangan raknya dulu. Ya bisa juga raknya dulu baru akhirnya medianya harus menyesuaikan rak, kayak gitu intinya. Lah kalau media dulu jadi raknya yang menyesuaikan media. Umpama media yang kita pakai ini biar pas, nggak lebih-lebih kayak gini, itu ya medianya dulu yang ditentukan baru raknya dibikin agar pas. Nah ini karena raknya dulu baru media, jadinya seperti ini. Nah, media yang saya tentukan dulu baru rak ya ini. Saya kayaknya pengen akuarium, akhirnya saya pesan akuarium ukuran 40 kali 30. Nah ini 40 nya kan kesini. Nah raknya langsung saya pesankan yang lebar 40 seperti itu teman-teman. Cuma itu sih yang saya sesuaikan raknya. Jadi media dulu saya tentukan, baru raknya saya pesan. Ya sama-sama bareng sih, saya pesannya sebenarnya bareng. Jadi sama-sama jalan, raknya saya pesan, lalu media akuariumnya juga saya pesan berbarengan, jadi selesainya bareng-bareng. Seperti itu teman-teman. Nah untuk yang ini belum saya infokan ini. Untuk yang di sini nih ukurannya ini lebar 30 teman-teman. Lebar 30, kesananya itu 150. Jadi 150 kali 30 tinggi, agaknya sama yang ini. Oh lebih pendek deh. Iki sealis saya, kalau ini sejidat saya. Berarti ini lebih pendek. Ini berarti 150 kira-kira, kalau nggak 155. Ini kan 160. Ya kalau nggak 155 ini 150 tingginya. Jadi ini 150 ya 150 kali 30 tinggi 150 seperti itu teman. Ini buraya kita albino koi red ear, makannya pelet teman-teman. Tuh lihat, walaupun makan pelet tetap mau makan ya. Oh ini juga udah pada ke depan nih, mau dikasih makan. Oh lahap juga toh, doyan juga walaupun pakai pelet. Ini hari saya pengen masih nyaman pakai pelet dulu untuk sementara waktu, sampai waktu yang tidak bisa saya tentukan nantinya. Nggak tahu sampai kapan saya pakai pelet. Soalnya ngambil casutnya lebih agak jauh juga teman-teman, terus nyimpannya juga lebih riwah dikit lah kayak gitu. Nah kalau ini 1 meter kali tingginya yang 101 meter, kalau lebarnya ini 160 kalau nggak 170 panjangnya. Nah, untuk lebarnya ini 30, sama lebarnya ini sama itu sama-sama 30 teman-teman. Yuk kita sambil kasih makan pelet utuh ini loh. Pada ke depan saya datang ikannya, kita kasih deh, kita kasih makan deh dianya. Doyan ya. Ini sekarang isinya full betina teman-teman, full betina ribbon. Oh gak ribbon aja sih, sama betina normal. Nah, ini buraya full gold, alhamdulillah sudah sehat-sehat teman-teman ikannya, kecuali ada kecualinya teman. Ini ada satu media ini yang sudah habis lah ikannya, bisa dibilang. Awalnya betina full gold saya tangani nggak terselamatkan, ya sudah saya ikhlaskan saja. Loh ini kok betinanya, oh tak kira betinanya cuma 1, ternyata ngumpet. Makan
makan juga doyan ya teman-teman. Sebenarnya emang nggak ada alasan sih bilang pelihara ikan gapi sulit tuh menurut saya, ya karena belum tahu celahnya aja mungkin. Bagi teman-teman yang bilang sulit tuh saya kira ya karena mungkin mempersulit diri sendiri mungkin. Oh sebenarnya mudah sekali kok. Oh. Makan full pellet. Yang padahal kemarin saya pakai full cacing sutra, tapi saya ganti dengan full pellet pun ikannya bisa dilihatlah oleh teman-teman. Sehat-sehat juga kan, aman kan, doyan kan, seperti itu. Cuma ya jadi lebih sering luangkan waktu untuk kasih makan gitu aja sih sebenarnya. Bedanya pakai cacing sutra sama pakai pelet. Cuma ya simple aja kalau ngasih pelet, nggak perlu kita bersihkan cacing, nggak perlu aduh ya itu sih lebih susahnya kan sebenarnya melihara cacingnya untuk tetap hidup di tempat kita itu kan. Ya kalau kita beli cuma sedikit ya jadi lebih sering beli juga. Secara operasional itu juga lumayan kalau cacing sutra teman-teman, diakui atau tidak, cacing sutra ya bisa jadi lebih mahal, tapi memang untuk pertumbuhan dan cara kasihnya lebih simpel seperti itu teman-teman. Ya plus minus lah, semuanya seperti itu sih, hampir semua dalam hal apapun juga biasanya plusnya apa minusnya juga apa, yang satunya minusnya apa plusnya juga apa, pasti punya tersendiri, punya masing-masing kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing seperti itu. Nah ini sekarang lagi pengen pakai full pellet, ya sudah full pellet dulu aja. Itu di sana ada full gold nyempil. Nah ini rencananya rak ini saya buatkan lagi rak 2 meter setengah atau 2 meter gini kalau nggak salah itu, dari sini sampai sini. Ya ininya nanti saya buat tampungan air atau mungkin buat media lain, karena ini di sini kan ada ini loh teman-teman. Oh ada besi ini loh, tempat kayak septic tank mungkin di sini tuh awalnya ada septic tanknya, jadi atasnya nggak saya buat rak, khawatirnya nanti kalau mau maintenance tempat itu biar nggak pakai pindah-pindah rak seperti itu. Oh ikannya tetap cantik-cantik juga walaupun full pellet. Dan untuk masalah pelletnya harus pellet apa, kayaknya menurut saya atau bagi saya sayangnya ini pellet tinggalan dari masa saya belajar teman-teman. Jadi saya dulu kan berpikiran pelletnya beli yang terbaik kayak gitu kan, akhirnya saya belinya Utohim. Aslinya mah nggak harus mas, aslinya mah nggak harus teman-teman. Kok nggak harus mas, nggak harus teman-teman pakai Utohim, pakai pellet biasa pun bisa. Oh ini buraya kita kasih pellet yang remuk-remuk dimakan juga teman-teman. Ya kalau buraya makannya gini nggak seberapa ketara, sebenarnya ini dia makan nih, makan pellet Utohim, tapi saya ngasihnya agak saya remes-remes gitu biar lembut. Nah ini black musko yang nggak kenal kenyang nih. Ada saya datang ke sini, tadi udah saya kasih, kayaknya minta lagi, saya kasih lagi aja. Dan apakah bisa besar walaupun pakai full pellet? Jawabannya bisa teman-teman, asalkan kita tahu takarannya. Untuk takarannya seberapa itu sebenarnya teman-teman kalau main ikan gapi ya lama-lama tahu lah.
Intinya kan ada kondisi dia lapar, ada kondisi dia kenyang kan. Dari segi gerak-gerik ikannya kan juga bisa dilihat lah, itu ketika ikan 1 jam kemudian habis dikasih makan kok dia ke depan lagi kayak gini, ya berarti dia masih lapar teman-teman. Nah itu kita kasih aja, jadi lama-lama kita jadi tahu, oh takarannya ternyata segini ya, lumayan ya kayak gitu. Lumayan banyak sih teman-teman kalau benar-benar ngikuti gerak-gerik ikan gapi, bisa per jam kita kasih makan teman-teman. Cuma kan karena kita pakai pelet ya, jadi ya itu tadi emang harus per atau dikit-dikit kita ngasihnya itu dikit kayak gini dikit. Nah, ini langsung kayak kasih banyak karena ikannya memang banyak loh. Ini jantan-jantan semua. Oh, pada makan aman tuh, sehat-sehat, tidak ada gedek-gedek, sehat sentosa jaya. Ini tank untuk refreshing saya teman-teman, melihat ikan-ikan ribbon cantik-cantik. Ini coba saya pepetkan ya, teman-teman bisa lihat, cantik-cantik asli lah, ribonan. Ada juga yang enggak ribbon sih, redlessnya karena betinanya udah nggak ada, jadi saya kasih sini seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu saja pertemuan kali ini teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah simak video saya dari awal, dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.